Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah berat benar-benar penting? Bagi banyak pesepeda, memiliki sepeda jalan raya atau road bike seringan mungkin adalah tujuan akhir. Mari kita selami lebih dalam untuk melihat apakah itu benar-benar penting, seperti yang dipikirkan semua orang. Apakah kita depresi ketika mengetahui bahwa berat sepeda kita di atas rata-rata? Kamu tidak sendiri. Banyak pesepeda bermimpi memiliki sepeda seringan mungkin. Ini adalah motivasi utama weight Winnies, orang-orang yang menghitung gram secara obsesif. Dalam hal meningkatkan performa sepeda, pengaruh bobot adalah nyata. Tak jarang kita menghabiskan lebih banyak uang untuk komponen baru yang lebih menghemat bobot. Sebagai konsumen, kita dapat mengontrol dan memodifikasi bobot sepeda jalan raya dengan cara yang tidak dapat kita lakukan dengan variabel seperti kekakuan, aerodinamika, atau geometri. Tapi apakah bobot sepeda benar-benar penting? Weight Winnies akan mengatakan ya. Tapi jawaban sebenarnya jauh lebih bernuansa. Bobot hanyalah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi performa sepeda. Tetapi ada hal yang mengejutkan, bahwa bobot bukan menjadi faktor terpenting. Mari selami lebih dalam subjek bobot sepeda dan lihat biaya, nilai, dan apa yang dipikirkan pesepeda sejati tentang menghemat bobot pada sepeda mereka sendiri. Biaya tinggi. Ilmuwan roket adalah orang yang paling weight Winnies di dunia. Saat mengirim objek ke luar angkasa, meningkatkan muatan roket hanya sebesar 5%, mungkin memerlukan 130% lebih banyak bahan bakar untuk menggerakkannya. Karena masalah ini, meminimalkan berat roket adalah yang terpenting. Tentu saja, sepeda bukanlah roket, tetapi banyak pesepeda yang memperlakukan sepeda seperti roket. Memangkas kelebihan berat badan bisa menjadi obsesi. Beberapa pesepeda mungkin mulai percaya bahwa hitungan beberapa gram akan menjadi perbedaan antara sepeda berat, antara sepeda hebat, dan sepeda biasa-biasa saja, atau menang dan kalah. Bahkan komponen yang tidak penting, yang selisih bobotnya tidak terlalu besar, menjadi perdebatan. Ambil contoh tempat botol air misalnya. Tempat botol logam mungkin beratnya hanya 30 gram lebih berat daripada karbon. Tetapi tempat botol berbahan karbon harganya jauh lebih mahal. Katakanlah kita memiliki sepeda jalan raya sebesar 8 kg yang cukup ringan. Jika kita memilih tempat botol karbon, kita menghabiskan uang 7 kali lebih banyak untuk mengurangi jumlah yang dapat diabaikan, 0,4% dari berat total sepeda kita. Perhitungannya juga buruk untuk sebagian besar komponen lain yang dapat ditingkatkan. Harga yang lebih tinggi ini memberi kita frame sepeda dan komponen yang lebih ringan. Tapi sepeda yang harganya setengah dari itu tidak 2 kali lebih berat. Perbedaan beratnya hanya 1 atau 2 kg. Kita membayar lebih dari 130% lebih banyak untuk menghemat sekitar 5% dari total berat. Nilai sepeda yang ringan. Tetapi apakah sepadan menghabiskan uang untuk membuat sepeda kita lebih ringan? Sulit untuk mengatakan dengan tepat kapan pengurangan bobot sepeda benar-benar terlihat. Kita mungkin bisa merasakan perbedaan bobot
bila perbedaannya 5 kg lebih. Tetapi apakah kita merasakan perbedaan bila bobotnya hanya 500 gram lebih ringan? Air kemasan dengan volume 600 ml beratnya kurang lebih 600 gram. Apakah kita pernah memperhatikan jika kita bersepeda dengan botol penuh versus botol kosong? Jika tidak, maka kita mungkin tidak akan dapat mengatakan bahwa stang karbon yang beratnya 100 gram lebih ringan dibandingkan stang aluminium memiliki perbedaan yang signifikan. Dibutuhkan banyak peningkatan komponen di seluruh sepeda dan banyak uang untuk semua gram yang dihemat untuk menambah pengurangan berat keseluruhan yang berarti. Tetapi bahkan jika pengurangan kecil tidak dapat dirasakan, faktanya adalah bahwa sepeda yang lebih ringan secara objektif membutuhkan lebih sedikit tenaga untuk bergerak, terutama pada tanjakan. Rasio power to weights dari sepeda dan pesepeda memainkan peran besar dalam keseluruhan performa. Bahkan jika perbedaannya kecil, hanya beberapa watt, itu bisa berarti dalam situasi balapan. Ambil dua pesepeda dengan kebugaran dan berat badan yang sama persis. Pesepeda dengan sepeda yang lebih ringan secara hipotesis akan mencapai puncak pendakian terlebih dahulu. Atau mereka harus mengeluarkan tenaga yang lebih sedikit untuk mencapai puncak pada saat yang bersamaan. Namun ada batasan untuk ini. Berat pesepeda jauh lebih penting dalam gambaran yang lebih besar, karena berat pesepeda jauh melebihi berat sepeda mereka. Pesepeda seberat 90 kg dengan sepeda seberat 9 kg menghasilkan berat keseluruhan 99 kg. Pesepeda adalah 90% dari berat itu. Inilah sebabnya mengapa pendaki yang benar-benar baik biasanya lebih kurus atau lebih kecil dari pengendara rata-rata. Upgrade sepeda ringan terbaik. Jika kita akan mengeluarkan uang untuk satu upgrade yang bertujuan mengurangi berat sepeda kita, mulailah dengan wheelset dan ban. Mereka umumnya dianggap sebagai tempat terbaik di sepeda untuk menumpahkan gram karena wheelset dan ban berputar berat. Bobot tambahan meningkatkan kelembaman dan kelembaman roda sangat penting dalam bersepeda karena pesepeda harus mengatasinya untuk berakselerasi. Roda yang lebih berat membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatasi kelembaman ini. Banyak pesepeda, bahkan pemula, dapat merasakan perbedaannya saat mengendarai roda yang lebih ringan. Mereka membuat sepeda terasa lebih tajam dan lebih mudah berakselerasi. Wheelset karbon adalah salah satu opsi peningkatan aftermarket paling populer untuk sepeda jalan raya dan gunung. Serat karbon sangat ringan, kaku, dan kuat. Karena keunggulan power to weights karbon, pelek sepeda jalan raya dapat dibuat lebih dalam, lebih lebar, dan lebih aerodinamis tanpa penalti bobot yang besar. Pengujian independen selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa aerodinamika roda sama dan terkadang lebih penting saat berkendara di jalan raya. Mengupgrade ke wheelset yang lebih ringan dan lebih aerodinamis adalah solusi yang paling menguntungkan. Apakah kita membutuhkan sepeda yang lebih ringan? Jadi, siapa sebenarnya yang membutuhkan sepeda yang lebih ringan? Pesepeda yang sudah sangat kecil, ringan, dan bugar akan menikmati keuntungan terbesar. Jika kita berada di dekat puncak kebugaran, maka kehilangan berat badan tambahan dari tubuh kita dapat merusak hasil tenaga kita, atau bahkan berbahaya bagi kesehatan kita. Satu-satunya pilihan untuk meningkatkan power to weights adalah dengan mengurangi bobot sepeda. Semakin ringan kita, semakin kecil pengurangan bobot sepeda akan menguntungkan performa. Jika kita hanya menyukai gagasan untuk memiliki sepeda paling ringan,
dan kita mampu membeli sepeda ultra ringan, kelas atas, atau banyak peningkatan ringan, maka lakukanlah. Mengetahui kita memiliki rig super ringan bahkan bisa menjadi keuntungan psikologis. Namun, untuk pesepeda normal dengan tubuh rata-rata, selalu jauh lebih efektif dan terjangkau untuk mengurangi berat badan dan meningkatkan kebugaran. Faktor nomor 1 dalam performa selalu pembalap. Tetapi, bila kita hanya bersepeda di jalan datar, bobot sepeda mungkin tidak sepenting aerodinamika. Ketahanan dan keandalan juga menjadi pertimbangan penting, terutama untuk sepeda yang melewati jalan kasar, seperti sepeda gravel atau sepeda gunung. Bobot yang lebih ringan seringkali bersamaan dengan berkurangnya daya tahan. Bahkan, jika kita tidak balapan, daya tahan itu penting, terutama untuk pesepeda kebanyakan dengan anggaran terbatas. Sepeda ultra ringan memang keren, tapi perbaikan darurat di pinggir jalan menjadi hal yang menakutkan. Ini terutama berlaku untuk ban. Simpan ban yang ringan dan halus itu untuk hari balapan. Saat itu benar-benar penting. Pastikan sepeda kita sesuai dengan anggaran kita dan dapat diandalkan. Investasikan kebugaran kita, dan jika kita dapat membelanjakan sejumlah uang, dapatkan roda yang bagus. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.